Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga selesai digelar. Timnas Indonesia ditetapkan masuk ke grup C dengan lawan Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan juga Jepang. Lalu bagaimana sebaiknya para penggemar sepak bola Indonesia ini dalam menyikapi hasil drawing yang telah ditentukan? Malam hari ini kita akan berbincang bersama pengamat sepak bola Mas Maruf El-Rumi. Selamat malam Mas Maruf. Apa kabar, Mas? Selamat malam, Alhamdulillah kabar baik. Ya, Alhamdulillah kabar baik. Mas Maruf, malam hari ini kita membahas terkait tantangan Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, Mas Maruf, sebelum kita membahas lebih jauh terkait tantangan Garuda ke depannya, Mas Maruf ini sebagai pengamat sepak bola, apa yang harus dipersiapkan oleh Timnas Indonesia dalam menghadapi lawan grup C ini, Mas Maruf? Ya, kita bicara soal persiapan, kita bicara soal keseriusan ya, karena memang dilihat bagaimana hasil drawing menempatkan Indonesia berada dalam grup yang tidak main-main ya, grup yang kemudian banyak tim di antara mereka yang sudah langganan untuk bermain di Piala Dunia. Ada Jepang, ada Australia, kemudian ada Saudi Arabia. Ini adalah 3 tim yang secara tradisi mereka punya langganan untuk tampil di Piala Dunia mewakili Asia. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, memang ini menjadi sebuah tantangan tersendiri ya. Bukan kemudian mengabaikan Bahrain dan Cina, ini juga 2 lawan yang cukup berat, terutama Bahrain. Beberapa kali kita bertemu dan beberapa kali kita juga sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan. Tapi spesifik bahwa Jepang, Australia, dan Arab Saudi atau Saudi Arabia adalah tantangan terbesar kita untuk bisa bersaing mendapatkan tiket tampil di Piala Dunia. Jadi dibutuhkan persiapan yang extraordinary prepare karena ini lawan yang dihadapi juga sangat luar biasa. Dan yang kedua tentu adalah butuh perbaikan-perbaikan di beberapa sektor yang menurut saya sangat dibutuhkan untuk membuat tim kita menjadi lebih kompetitif ketika bertemu dengan tim tuan. Ya, dibutuhkan persiapan yang ekstra dan juga perbaikan di beberapa sektor begitu ya Mas Maruf, bisa menjadi persiapan Timnas Indonesia dalam menghadapi lawan di grup C ini. Nah, dari hasil drawing juga Mas Maruf, banyak netizen yang mengatakan bahwa Indonesia ini masuk ke dalam tanda kutip begitu grup neraka. Nah, yang menjadi pertanyaan Mas Maruf, seberapa optimis Mas Maruf ini sebagai pengamat sepak bola atas perjuangan Timnas dalam grup C ini? Iya, optimisme itu kan dibangun melihat bagaimana performa. Setelah kita melihat bagaimana performa dari Timnas Indonesia, kemudian materi pemain yang dimiliki itu yang menjadi salah satu landasan kenapa kita optimis. Tapi kita sebagai fans, sebagai pendukung dari Timnas Indonesia, tentu kita memberikan harapan yang cukup tinggi untuk tim ini supaya bisa terbang lebih tinggi. Memang rekor pertemuan kita ketika menghadapi Jepang, menghadapi Australia, menghadapi Saudi Arabia, rekornya tidak terlalu bagus. Sehingga ini pasti menjadi alasan untuk kenapa kita tidak terlalu berharap banyak untuk Indonesia bisa melangkah lebih jauh di kualifikasi putaran ketiga ini. Ditambah lagi bahwa kita memang masih kesulitan saat menghadapi tim-tim yang levelnya di luar dari zona Asia Tenggara. Saat kita lolos di putaran ketiga, itu kan kunci lolosnya adalah saat kita bisa mengalahkan Vietnam di 2 pertemuan, kemudian kita bermain imbang menghadapi Filipina dan kemudian menang menghadapi Filipina, tapi kita kemudian kalah ketika menghadapi Irak. Atau ketika di Piala Asia Senior, kita juga mengalami kesulitan ketika bertemu dengan Australia. Jadi pada leveling ini kita harus realistis melihat kondisinya. Kita masih berat harus berkompetisi dengan tim-tim yang sudah mapan, kemudian tim-tim dari Asia Barat atau kemudian Asia Timur, itu menjadi tantangan. Tapi kan masih ada waktu persiapan untuk Timnas Indonesia, masih ada potensi untuk kita bisa menambah amunisi, ada potensi untuk kita juga melakukan persiapan yang lebih baik lagi, melakukan evaluasi, termasuk melakukan analisa terkait bagaimana kekuatan dan kelemahan dari masing-masing lawan yang dihadapi. Saya pikir itu yang nanti menjadi salah satu indikasi apakah kita optimis atau tidak saat menjalani kualifikasi di putaran ketiga. Ditambah lagi nanti kan ada uji coba. Jadi progres step by step untuk Timnas Indonesia itu harus kita pantau, kita lihat sehingga kita bisa merasakan ini arahnya mau kemana untuk tim kita ketika bertemu dengan tim-tim kuat.
Kalau ternyata uji cobanya bagus, tentu kita optimis. Kalau ternyata penambahan materinya berkualitas, ya tentu kita akan lebih optimis lagi bahwa tim ini kompetitif untuk bersaing dengan Jepang, Australia, dan Saudi Arabia. Saya pikir itu yang menjadi concern untuk kita sebelum kita mengatakan seberapa jauh kita optimis. Tapi kita yakin bahwa tim ini akan dipersiapkan dengan baik dan kita berharap kita juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, terlihat berat namun kita harus tetap optimis dan juga terus Ya, berjuang ya Mas Ma'ruf dalam betul. melawan kelima negara yang banyak netizen bilang ini grup neraka begitu. Nah, Mas Ma'ruf Iya. kemudian dengan melihat skuad Garuda saat ini apakah perlu ada tambahan pemain baru Mas Ma'ruf? Iya, kalau dibilang tambahan jelas butuh tambahan ya. Tambahan itu bisa memang dari analisa ketika hasil penampilan di kompetisi untuk pemain-pemain Indonesia yang bermain di kompetisi domestik yaitu di Liga 1. Yang kedua juga tentu potensi untuk menambah skuad dari pemain-pemain diaspora. Kan beberapa pemain ada yang dalam progres dan proses untuk kemudian mereka pindah ke warganegaraan. Nah, itu yang harus dilihat. Kalau kemudian kita melihat rekor atau perjalanan dari timnas Indonesia, salah satu persoalan kita adalah bahwa kedalaman skuad kita tidak sama antara pemain yang menjadi starter dengan pemain yang berada di bench. Bangku cadangan itu kan terlalu jomplang kualitasnya, sehingga saat misalnya babak pertama buntu atau babak pertama beberapa pemain yang inti sudah mengalami kelelahan, maka Sintayong menjadi kesulitan untuk bisa mencari siapa pemain yang pas untuk menggantikan dengan peak yang sama, dengan kualitas yang sama, sehingga di situ tidak akan ada ketimpangan. Karena beberapa pertandingan saat ada pergantian dilakukan, misalnya di tengah atau kemudian bahkan di depan, maka ada ketimpangan secara kualitas, ada kekhawatiran kita menjadi tidak kompetitif ketika pergantian dilakukan, sehingga disitulah menjadi alasan kenapa butuh penambahan pemain yang secara kualitas bukan hanya untuk menjadi pelapis, tapi juga secara kualitas dia bisa menjadi pesaing untuk menempatkan posisi sebagai starting line up atau kemudian posisi sebagai pemain utama. Jadi tetap butuh tambahan pemain, baik itu dari langkah diaspora pemain atau melihat dari bagaimana stok kualitas pemain yang ada di kompetisi domestik. Ya, Mas Ma'ruf menilai timnas Indonesia ini butuh tambahan pemain begitu untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia. Betul. Nah, kemudian Mas Ma'ruf dari pertandingan terakhir kemarin, apa yang perlu diperbaiki agar performa timnas Indonesia ini semakin baik? Pertama fokus itu menjadi penting. Yang kedua tentu adalah mengurangi error, kesalahan-kesalahan, termasuk kesalahan entah itu yang berakibat pada gol atau kemudian kesalahan yang berimbas pada kartu yang diberikan. Karena beberapa kali kita sering pemain kita atau pemain Indonesia sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu berimbas pada kartu kuning atau kemudian kartu merah. Sebenarnya kartu itu menjadi bagian dari sebuah permainan karena itu adalah langkah yang diambil seorang pemain ketika situasi-situasi memang dirasa perlu untuk melakukan foul. Tapi yang paling penting adalah jangan kemudian kesalahan remeh-temeh yang bisa berdampak justru bisa menghadirkan kartu merah. Kita lihat sepanjang 2024 kemarin dari mulai Piala Asia U23, Piala Asia Senior, kemudian Piala Asia di kualifikasi Piala Dunia, pemain kita sangat rentan mendapatkan kartu karena pelanggaran-pelanggaran yang harusnya itu bisa diminimalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan dilupakan bahwa untuk putaran ketiga ini sudah mulai menggunakan VAR. Jadi VAR ini yang akan menjadi penting untuk pemain kita agar lebih berhati-hati karena beberapa pelanggaran kecil ketika direview oleh VAR bisa berdampak besar untuk Indonesia, bisa berdampak pada kartu atau kemudian juga bisa berdampak pada penalti. Kita harus belajar banyak dari kejadian ketika di Piala Asia, baik di Piala Asia Senior atau kemudian di Piala Asia Under 23 ketika kita mendapatkan keputusan-keputusan yang dianggap tidak terlalu berpihak karena setelah direview dari VAR. Jadi itu juga menjadi penting untuk memahami pemain bahwa kita harus sangat berhati-hati, tidak boleh melakukan kecerobohan, tidak boleh melakukan kesalahan kecil yang justru akan merugikan tim ini. Secara taktik ya, Sintayong tentu akan persiapkan tim ini dengan baik harapannya. Ditambah lagi kan ini sudah diketahui siapa lawannya sehingga tentu pelatih lebih bisa fokus untuk game plan seperti apa ketika menghadapi tim seperti Jepang, seperti Australia atau seperti Saudi Arabia.
Dan juga meminimalisir kesalahan, begitu ada dua hal yang harus Ya, lebih diperbaiki oleh timnas Indonesia untuk melawan di grup C ini. Nah, kemudian Mas Maruf, Ketua PSSI Erick Thohir ini juga berencana akan membagi dua timnas Indonesia untuk berlaga di Piala AFF dan juga ya. babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nah, bagaimana Mas Maruf melihat hal ini? Iya, keputusan sudah diambil, artinya bahwa memang ada skala prioritas. Kalau kita lihat sama-sama dekat sebenarnya, dekat artinya gini, bahwa ketika di Piala AFF itu kan juga potensi kita untuk bisa mengakhiri dahaga gelar juara Piala AFF ya, karena kita belum pernah menjadi juara di Piala AFF, kita hanya spesialis runner up dengan lebih dari 5 kali bahkan 6 kali kita menjadi runner up di Piala AFF. Tapi dengan jadwal yang berbarengan tentu harus dibagi energinya. Untuk tampil sampai ke putaran ketiga ini kan juga bukan persoalan mudah. Bukan kemudian ini persoalan yang didapatkan karena keberuntungan. Dan kalau kita bisa mendapatkan hasil yang baik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Indonesia, maka kita punya potensi untuk tampil di Piala Dunia. Kita sekarang ini menjadi relatif lebih dekat dengan Piala Dunia. Jadi wajar kalau kemudian federasi memberikan fokus yang berbeda dengan membagi pemainnya di Piala AFF dan kemudian di Piala kualifikasi untuk Piala Dunia. Yang paling penting adalah bahwa kita percaya dengan para pemain Indonesia, baik itu pemain yang berasal dari diaspora atau kemudian pemain yang memang mereka dibesarkan, lahir dan dibesarkan dari kompetisi internal. Jadi ini langkah yang cukup bijak yang supaya pemain juga fokusnya jelas, pelatih juga fokusnya jelas, dan pemain energinya tidak terkuras karena harus bermain di banyak turnamen dan di banyak pertandingan. Baik, kemudian terakhir Mas Maruf, PSSI dan juga PT Liga Indonesia ini baru saja menetapkan keputusan bahwa jadwal kompetisi Liga 1 tidak akan Ya. bertabrakan dengan agenda Timnas. Nah, selain itu juga ada ketegasan bahwa klub yang pemainnya dipanggil oleh Timnas wajib melepas pemain itu untuk pra Piala Dunia ini. Nah, bagaimana pendapat Mas Maruf dengan hal ini? Ya, sebenarnya tanpa ada regulasi seperti itu kan memang sudah harus berhenti. Karena ini kan agenda resmi FIFA. Jadi mau tidak mau memang klub harus mengirimkan semua pemainnya. Ketika itu masuk dalam agenda resmi FIFA, ya harus dikirim pemainnya. Karena kalau enggak, mereka bisa mendapatkan sanksi dari FIFA. Atau federasi bisa melaporkan yang klub atau pemain yang menolak untuk dipanggil, dan klub atau pemain itu bisa mendapatkan sanksi langsung dari FIFA. Karena ini agenda resmi FIFA. Kalau kemudian ada jaminan bahwa memang jadwalnya tidak bisa atau tidak akan bertabrakan, sudah seharusnya karena memang sudah menjadi agenda resmi FIFA. Jadi agak aneh kalau dalam kondisi ada pertandingan FIFA kemudian tetap menggelar kompetisi. Tidak aneh sih, karena Italia juga pernah melakukan itu, Indonesia sering melakukan itu. Tapi yang menjadi concern adalah jangan sampai ketika kalaupun bertabrakan, jangan sampai itu menjadi alasan klub untuk menahan pemain terbaiknya. Kan itu yang menjadi problem. Kalau kompetisi jalan, kalau kemudian timnas jalan, klub menolak menyerahkan pemain terbaiknya, itu bermasalah. Sehingga saat PSSI mengatakan bahwa akan menghentikan kompetisi ketika timnas main, sudah seharusnya, sudah sewajarnya. Ketika pemain dan klub harus melepaskan pemain untuk tampil di timnas kualifikasi Piala Asia, itu sudah menjadi kewajiban klub untuk melepaskan pemainnya dan menjadi kewajiban pemain untuk memenuhi panggilan dari timnas. Karena kalau tidak, mereka bisa mendapatkan sanksi dari FIFA. Jadi bukan hal yang aneh, tapi yang aneh di kita karena kadang kita membenturkan antara jadwal timnas, jadwal resmi FIFA dengan jadwal kompetisi dengan apapun alasannya. Baik, baik tentunya Mas Maruf dengan ditentukannya Indonesia menjadi masuk ke grup C ini dengan melawan kelima negara yang dianggap netizen ini grup neraka, begitu kita tentunya Ya, terus berdoa dan juga terus mendukung begitu untuk timnas Indonesia dapat lolos ke tahap selanjutnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Baik, terima ya, kasih Mas Maruf El sama-sama. Rumi selaku pengamat sepak bola. Terima kasih Mas sudah bergabung bersama Dialog Kominfo Newsroom. Salam sehat. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.